Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ada peristiwa-peristiwa yang menggelitik menjelang terjadinya kiamat. Peristiwa itu patut diketahui agar menjadi pelajaran bagi kita. Seperti apa peristiwa-peristiwa menjelang terjadinya kiamat itu? Pemirsa Khazanah, di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah kembali ke muka bumi. Di tangannya lah Dajjal yang telah menyesatkan manusia di muka bumi dapat dihentikan. Dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalam dalam perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Setelah Dajjal terbunuh dan Yahudi kalah dan binasa, disitulah kemudian Nabi Isa memimpin kaum muslimin akhir zaman, menata pemerintahannya, menjalankan kekuasaannya dengan pemerintahan yang adil berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptalah perdamaian, tidak ada lagi perang yang berkecamuk, keadilan menjadi tegak dan ekonomi yang sangat pesat tanpa kezaliman dan kecurangan. Lalu kenyamanan itu pun kembali bergolak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia-manusia yang dimurkai, Ya'juj dan Ma'juj, turun ke muka bumi setelah dikurung oleh Zulkarnain. Munculnya Ya'juj Ma'juj yang kuat dan jumlahnya yang sangat banyak membuat Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin tak kuasa menghadangnya hingga berlindung di sebuah bukit. Hanya doa dan zikir yang mampu menghentikan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkat zikir dan doa kaum muslim, kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah merajalela di seluruh penjuru bumi musnah tak tersisa. Nabi Isa alaihissalam kemudian menetap di bumi dan memimpin kaum muslimin dengan adil. Sebuah riwayat menyebutkan selama 40 tahun Nabi Isa alaihissalam memerintah hingga akhirnya menemui takdirnya sebagai manusia. Beliau pun wafat. Kaum muslimin menyalatkan jenazahnya. Dan menurut satu riwayat bahwa jenazah Nabi Isa alaihissalam dikebumikan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin lembut ke seluruh penjuru bumi. Maka seluruh orang mukmin di muka bumi meninggal dunia. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan, apalagi agama. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam. Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya. Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka. Seluruh orang-orang beriman, sekalipun keimanannya hanya sebiji sawi, semuanya dimatikan. Hal ini merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi kaum mukmin. Nabi SAW juga menyebutkan, ilmu dan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disucikan dan menjadi kiblat kaum muslimin sejak Nabi Adam alaihissalam pun diangkat kesuciannya, diangkat keharamannya, dan Allah menghalalkan Ka'bah. Sehingga datanglah seorang dari Habasyah yang disebut Nabi SAW berjuluk Zu Suwaiqatain, atau sang pemilik dua betis kecil, karena kedua betis pria ini kecil dan kurus. Dia datang dan menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW menjelaskan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwaiqatain dari Habasyah. Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah dan menurunkan kiswahnya. Seakan aku melihatnya, ia seorang yang botak dan pincang dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan dan agama. Mereka inilah seburuk-buruk manusia. Dan manusia seperti itulah penduduk bumi terakhir yang akan menghadapi kiamat. Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama, saat itulah detik-detik kiamat terjadi. Hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah Aden di Yaman. Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju mahsyar. Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar.
Tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini. Namun sebuah riwayat yang sahih menyebutkan ada 2 orang laki-laki dari Muzayyanah yang luput dari giringan api. Saat itu keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian. Setelah itu keduanya turun dari gunung, tapi mereka mendapati daerahnya kosong, tak seorang pun terlihat. Mereka pun menuju Madinah, tapi di Madinah juga tak tampak seorang pun. Seorang di antara keduanya lalu mengatakan, mungkin orang-orang sedang berada di dalam rumah. Namun setelah didatangi, semua rumah-rumah penduduk kosong. Mereka berdua hanya menemukan rubah dan kucing di kamar-kamar rumah penduduk. Seorang lagi mengatakan, mungkin orang-orang sedang di pasar. Tapi setelah didatangi, juga tak ditemukan seorang pun di sana. Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu hingga sampai di perbukitan. Di tempat itu keduanya bertemu dengan 2 malaikat. Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke padang mahsyar. Padang mahsyar di sini bukanlah padang mahsyar tempat pengadilan Allah Subhanahu wa taala bagi semua manusia, tapi padang mahsyar dunia, tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi. Lalu di manakah padang mahsyar dunia ini? Berdasarkan keterangan Nabi SAW, mahsyar berada di Baitul Maqdis, Palestina, kawasan yang dikenal dengan wilayah Syam. Inilah yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya. Baitul Maqdis adalah tanah mahsyar, pengumpulan, dan mansyar, penyebaran. Datangilah dan sholatlah kalian di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Inilah detik-detik kiamat itu. Namun tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat yang dahsyat itu terjadi. Nabi SAW, bahkan malaikat Jibril juga tidak tahu. Inilah kejadian yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hanya memberikan isyarat kiamat akan terjadi jika tanda-tanda besar ini terjadi dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Tidak diketahui secara pasti mana di antara kedua peristiwa ini akan terjadi lebih dulu. Tetapi yang jelas keduanya akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tak ada keterangan yang meyakinkan mana yang terjadi lebih dahulu. Apakah matahari terbit dari barat yang menandai ditutupnya pintu taubat, ataukah munculnya api dari Aden, Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar? Namun, sejumlah keterangan dari ulama terdahulu menyebutkan bahwa munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia merupakan awal proses terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, dalam melakukan berbagai macam transaksi modern tanpa sengaja dan disadari, kita sering terjebak pada praktik riba. Hal ini pernah diprediksi oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Praktek-praktek riba akan menyebabkan pelakunya terjebak dalam perbuatan dosa yang terus-menerus selama praktek itu dilakukan dan tidak dihentikan. Padahal praktek riba bukan masalah sederhana, tapi termasuk praktek yang mengakibatkan dosa yang luar biasa. Para ulama sepakat bahwa praktek riba merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan derajat sahih. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu, yang paling rendahnya seperti menzinahi ibu kandungnya, dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani dengan derajat sahih. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, perbuatan riba tidak hanya ada dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam hal pergaulan antara sesama muslim. Karena pintu menuju riba ada 72 pintu. Yang paling rendahnya adalah memakan 1 dirham hasil usaha riba, dan yang paling tinggi adalah merusak kehormatan seorang muslim. Lantas, adakah amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa riba?
Setiap dosa pasti ada penghapusnya, seperti halnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebab hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluk ciptaannya. Demikian juga dengan dosa-dosa akibat perbuatan riba, ada penghapusnya. Adapun cara untuk menghapuskan dosa-dosa riba, para ulama memberikan caranya. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan riba yang dilakukannya atau mengembalikan hak orang yang diambilnya jika memungkinkan, kemudian menyesali perbuatannya dan tidak pernah mengulanginya sama sekali. Setelah itu melakukan sholat taubat 2 rakaat dan memperbanyak membaca istighfar seraya membaca doa. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubat dari perbuatan riba bagi rentenir bisa dilakukan dengan cara mengambil pokok hartanya dan menghapus bunganya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Cara kedua, memperbanyak sedekah. Hal ini tidak lain karena salah satu cara menyucikan harta hasil riba dan kegiatan syubhat lainnya adalah bersedekah. Apalagi sedekah itu diniatkan untuk dirinya dan orang yang telah diambil hak-haknya, maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat At-Tirmizi. Selain itu, taubat dengan cara bersedekah juga dapat dilakukan dengan memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi, atau menyedekahkan sebagian atau semuanya dari hutang itu kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, jika kematian telah datang, seseorang tak bisa lagi meraih keinginannya. Yang ada hanya penyesalan dan hanya bisa berangan-angan. Ia tertawan oleh amal perbuatannya dan tak akan dapat lepas darinya. Lalu apa yang paling disesali oleh orang yang telah meninggal dunia? Orang yang banyak maksiat dan durhaka kepada Allah biasa membiarkan hari-harinya berlalu dalam kemaksiatan dan kelengahan, mengulur-ulur taubat dan menganggap umurnya masih panjang. Ia tak sadar bahwa maut dapat menjemputnya tiba-tiba, dan begitu datang, ia tidak akan membiarkan yang bersangkutan mengejar lagi ketertinggalannya. Orang seperti ini akan berada dalam kubur sebagai tawanan atas amal perbuatannya, menyesali keteledorannya selama hidup, mengangan-angankan agar ia kembali hidup, agar ia dapat sholat meski hanya 2 rakaat. Ia baru menyadari betapa besar pahala yang Allah berikan bagi mereka yang sholat. Karenanya ia menyesal bukan kepalang akan hari-harinya yang terlewatkan, yang kosong dari ketaatan. Ia menyesal akan menit-menit yang ia habiskan sekedar untuk bersenda gurau. Mereka ingin dikembalikan ke dunia walau sesaat, tak lain agar dapat mendermakan harta mereka di jalan Allah. Lalu dari mana kita tahu orang-orang yang telah mati di dalam kubur itu menyesal dan berangan-angan? Allah Ta'ala menceritakan angan-angan mereka dalam firman-Nya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Sayangnya, setelah kesempatan itu hilang, mereka baru yakin bahwa sedekah termasuk amalan yang paling dicintai Allah.
ia baru yakin bahwa sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Sebagaimana hadis Nabi, sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Allah. Hadis riwayat Tabarani. Ia baru sadar bahwa setiap hamba pasti akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Setelah mati, orang baru sadar dan mengerti hakikat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Semua penyesalan itu membuat orang-orang yang telah memasuki alam kubur berangan-angan diberi kesempatan kembali ke dunia, meski sejenak, agar memperbaiki diri menjadi orang salih. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah walau sekali saja. Namun sayang, angan-angan mereka tak lagi ada manfaatnya. Kematian telah membuat harapan dan angan-angan mereka pupus seketika. Angan-angan mereka itulah yang disebut Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Oleh karena itu, ingatlah kematian atau zikrul maut, karena mengingat kematian mengantarkan seseorang pada kesalehan. Zikrul maut atau mengingat kematian termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikrul maut membantu kita untuk dapat lebih khusyuk melaksanakan solat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ingatlah kematian dalam solatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur meralatnya, karena tidak bisa memenuhinya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Dengan zikrul maut atau mengingat kematian, membuat kita terpacu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayat kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban sejak hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Kita akan bersemangat untuk selalu sholat tepat waktu, ibadah puasa, giat bersedekah, dan giat mengerjakan berbagai amal kebaikan lainnya. Wallahu a'lam. Beralih ke masalah lain, pemirsa Khazanah, ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang jika dibaca dengan yakin dan penuh penghayatan, Allah akan menjamin seorang mukmin dengan surga. Seperti apa bacaan itu? Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, hampir semua kita umat muslim tentu tak asing lagi dengan bacaan istighfar. Karena memang bacaan ini hampir setiap hari selalu dibaca kaum muslim. Dengan membaca ini memang Allah akan mengampuni dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Tapi pernahkah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dengan membaca bacaan yang lebih agung dari hanya sekedar membaca astagfirullah? Karena Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk selalu membaca istighfar yang lebih spesifik dan lebih agung, yang jika dibaca, direnungi dan diyakini, maka jika ia mati akan menjadi penghuni surga. Bacaan inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar. Atau bisa juga kita sebut dalam bahasa populer dengan sebutan The King of Istighfar. Lalu istighfar seperti apa bacaannya? Sayyidul Istighfar dengan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Dari namanya saja sudah mengisyaratkan akan kedahsyatan dan keagungannya. Maka jika Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar ini dibaca di waktu yang tepat, maka hasilnya juga tidak main-main. Lalu kapan doa ini sebaiknya dibaca? Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya setelah masuk waktu subuh sambil meyakininya, lalu dia mati, dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya setelah masuk waktu sore sambil meyakininya, lalu dia mati, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Nasa'i. Di dalam riwayat lain dengan disebutkan, jika seseorang berkata pada waktu sore, lalu dia mati, dia akan masuk surga, atau dia termasuk penduduk surga. Dan jika dia berkata pada waktu subuh, lalu dia mati pada hari itu, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis ini, Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar itu diucapkan pada waktu subuh. Waktu subuh atau sobah adalah awal nahar siang, yaitu setelah terbit fajar shadiq. Namun bagi yang belum mengucapkannya di waktu subuh, boleh juga mengucapkan setelah itu, yaitu di siang hari sampai matahari tenggelam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Beliau bersabda, barang siapa mengucapkannya di antara waktu siang dengan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di antara waktu malam dengan meyakininya, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar diucapkan di waktu subuh atau pagi, yaitu mulai setelah terbit fajar shadiq, atau boleh diucapkan setelah sholat subuh. Juga di waktu sore, yaitu mulai setelah zuhur sampai pertengahan malam. Jika sorenya diucapkan setelah maghrib, maka lebih utama, karena lail atau malam dalam bahasa Arab dimulai setelah tenggelamnya matahari. Wallahu a'lam. Dengan demikian, bacaan Sayyidul Istighfar sungguh luar biasa. Apabila seorang muslim membaca dan mengamalkannya sebagai zikir setiap pagi dan di awal malam, maka bukan saja dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya jaminan berupa surga. Demikian pula dari keterangan Nabi SAW bisa disimpulkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat didapatkan dengan doa Sayyidul Istighfar. Lalu bagaimana jika ada yang tidak hafal bacaan Sayyidul Istighfar atau penghulunya istighfar? Jika seseorang tidak hafal atau tidak sempat membaca Sayyidul Istighfar, maka ia dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar biasa dengan redaksi yang pendek dan mengulangi berkali-kali, meskipun dalam keadaan tidak setelah melakukan dosa-dosa, seperti istighfar setelah sholat, saat duduk, berbaring, dan lainnya. Hal ini sangat penting mengingat manfaat istighfar yang sangat besar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan untuk setiap kesempitan, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. Memang istighfar ada yang bacaannya pendek dan ada juga yang panjang. Bacaan istighfar yang pendek dikenal juga dengan bacaan istighfar biasa. Misalnya dengan mengucapkan Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Atau mengucapkan Rabbighfirli, ya Tuhan ampunilah aku.
Setiap orang, siapapun dia, pasti pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berjanji akan mengampuni orang-orang yang beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Al-Quran Surah Toha ayat 82. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita hambanya agar tidak berputus asa akan ampunannya jika kita memang benar-benar bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan, dosa di waktu malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya ini berlaku untuk semua orang, siapapun dia. Orang yang bermaksiat, orang yang baik, orang yang soleh, semuanya diperintahkan untuk memohon ampun. Bahkan Nabi SAW juga diperintahkan Allah untuk beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Padahal kita tahu bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling baik dan soleh. Bahkan Allah telah menjamin ampunan dari segala dosa yang lalu maupun yang akan datang. Namun begitu tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Karena itulah Nabi SAW sendiri selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 70 kali dalam sehari, sebagaimana dalam sabdanya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Nasa'i, dan lainnya. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW beristighfar memohon ampun 100 kali dalam sehari. Dan sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan Allah dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Hal ini pula yang disaksikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengamati terus dalam majelis Nabi SAW lalu berkata, kami dahulu menghitung dalam satu majelis Rasulullah SAW 100 kali membaca, ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sini kita memahami betapa beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya merupakan masalah yang tidak sederhana. Ini masalah yang sangat penting dan luar biasa yang hendaknya menjadi perhatian kaum muslim dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Karena istighfar merupakan kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan dengan istighfar itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan kita. Inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan sekali-kali Allah tidaklah akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Terkait dengan ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan rasa aman kepada manusia dengan dua hal, yaitu adanya Nabi SAW di antara mereka dan istighfar. Sekarang Nabi SAW telah wafat, berarti yang masih tinggal satu, yaitu istighfar. Oleh karena itu, istighfar menjadi pengaman dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah,
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.